Baba, begitulah nama yang disebutkan pada saat pertama masuk di salah satu grup WA komunitas Biovlog Nila. Pria kelahiran kota Tempe Mendoan, Purwokerto ini sejatinya adalah seorang perupa atau lebih dikenal pelukis. Darah seni mengalir demikian deras sehingga setelah selesai menyelesaikan studi di Fakultas Sastra, dia bertekad untuk mempelajari lebih dalam dunia melukis. Tak tanggung-tanggung, dia langsung masuk kelas melukis dari salah satu maestro lukis Indonesia yang berlokasi di Kota Baru, Parahyangan. Baba merupakan perupa dengan spesialisasi seni lukis hitam putih. Selama belasan tahun, Baba menggeluti seni lukis hitam putih. Hingga akhirnya dia mulai mencoba melirik dunia lukis warna. Dan sukses pun ada dalam genggamannya. Menggelar pameran di Galeri Nasional Indonesia merupakan salah satu kebanggaannya. Karena tidak sembarang pelukis yang dapat memajangkan lukisannya di Galeri Nasional tersebut. Bahkan, lukisan sepanjang 5 meter pun pernah dibuat olehnya, dan hasilnya wow. Pameran lukisan di beberapa negara pun dia ikuti, dan tentunya dengan harga lukisan ratusan juta bahkan lebih. Belajar adalah salah satu disiplin yang ada dalam dirinya. Di sela-sela waktunya di dunia seni lukis, Baba pun menggemari ikan koi. Tidak hanya menggemari, tapi juga mempelajari dan bahkan memiliki. Jenis-jenis ikan koi yang bersertifikat pun sudah dimilikinya. Bahkan Baba pun sering ikut lelang ikan koi dengan harga penawaran yang tentunya sangat tinggi. Kenapa? Karena ikan koi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai objek lukisannya, dan hasilnya dapat sahabat-sahabat semua lihat di dalam Instagramnya studio.baba. Saat pandemi COVID-19, kegiatannya di dalam rumah membuat Baba memiliki waktu yang cukup banyak untuk menonton konten-konten video di YouTube. Sehingga pada akhirnya, seorang Baba mendapatkan konten mengenai BFT atau Biovlog Teknologi dalam budidaya ikan nila. Konten yang menurutnya sangat menarik. Karena selama ini dia hanya mengetahui kolam biasa, kolam air deras, atau akuarium ikan koi yang dia miliki saja. Karena rasa penasarannya, akhirnya dibelinya belasan ember untuk dijadikan eksperimen pertamanya mengenai kolam Biovlog. Dan hasil eksperimennya memberikan inspirasi kepadanya untuk dapat terus mempelajari, dan akhirnya sukses berbudidaya ikan nila dengan sistem Biovlog. Pemandangan di daerah Sukabumi, udara yang sejuk menjadikan inspirasi dan motivasi bagi Baba untuk mengembangkan budidaya ikan nila sistem Biovlog. Di daerah itulah, dan bahkan di villa keluarga yang berada di daerah itulah, Baba kemudian mengembangkan budidaya ikan nila sistem Biovlog. Keindahan alam di daerah sekitar villa menjadikan objek-objek yang sangat menarik untuk dapat diabadikan dan digoreskan dalam
kain kanvas. Di lokasi itu terdapat beberapa area. Blok pertama adalah berlokasi di depan villa dengan kolam diameter 5 dan ketinggian yang mungkin agak sedikit berbeda dengan pembudidaya bioflok lainnya, yaitu ketinggian besi atau ketinggian kolam ketinggian kolam 135 cm dengan ketinggian air setinggi 125 cm. Hal ini tentunya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan pembudidaya lain yang rata-rata tinggian dari kolam adalah 105 cm dengan ketinggian air 80-90 cm. Di lokasi tersebut, suplai oksigen dihasilkan dari supercharge 2 HP yang saat ini sudah beroperasi. Dengan rumah aerator yang dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai seni ya apabila dilihat oleh orang yang melihatnya dan tidak akan menyangka bahwa di sanalah tempat aerator supercharge 2 HP tersebut tersimpan. Mengapa demikian? Karena suara supercharge yang selama ini menjadi momok bagi pembudidaya ikan nila sistem bioflok dengan suaranya yang sangat bising. Di rumah aerator yang dimiliki oleh Baba, selain didesain dengan nilai seni, juga suaranya dapat teredam, sehingga orang tidak akan menyangka bahwa di tempat itulah aerator tersebut disimpan. Udara yang dihasilkan oleh supercharge kemudian disalurkan dengan menggunakan pipa-pipa paralon menuju kolam-kolam diameter 5 yang ada di depan villa. Seorang pelukis adalah seorang yang akan detail terhadap apa yang dilukisnya. Demikian pula kalau kita lihat dari kolam-kolam yang dibangun oleh Baba di lokasi tersebut. Udara yang dihasilkan dari aerator supercharge 2 HP tersebut kemudian dialirkan kepada diffuser yang ada di masing-masing kolam yang dirancang demikian rapi ya, dan memberikan suplai oksigen yang cukup bagi ikan. Di samping rangka di beberapa kolam dipasang tempat khusus untuk menyimpan tabung yang akan digunakan untuk mengukur banyaknya vlog yang ada di dalam kolam. Demikian tertata rapi sehingga sangat nyaman untuk dapat dilihat oleh teman-teman semuanya. Nilai seni sangat terlihat dari blok pertama kolam bioflok ini. Apabila kita lihat di malam hari, sungguh indah pemandangan kolam bioflok tersebut dengan pancaran sinar lampu dari villa membuat suasana menjadi demikian indahnya. Di blok yang kedua ada di bagian bawah villa dengan background pemandangan Gunung Salak menambah nyaman dan asrinya. Suasana kolam bioflok yang ada di lokasi tersebut.
Di lokasi ini terdapat hamparan kolam-kolam bioflok diameter 4. Hamparan di bawah sebanyak 10 kolam bioflok diameter 4 dan satu lagi ada di atas, yaitu kolam pendederan. Untuk kolam diameter 4 yang ada di bawah villa tersebut, Baba menggunakan aerator Resun LP100. 10 kolam yang ada disuplai oksigennya dengan menggunakan Resun LP100, sehingga satu buah Resun LP100 digunakan untuk 2 kolam diameter 4. Untuk menambah kekuatan suplai oksigen dari Resun LP100 ini, maka dibuat suatu torpedo, ya, sehingga dorongan udara yang berasal dari Resun LP100 ini cukup kuat dan bisa mensuplai udara yang cukup bagi ikan-ikan yang ada di dalam kolam-kolam tersebut. Bagi Baba, budidaya ikan nila sistem bioflok bukan semata-mata usaha untuk menghasilkan uang, tapi juga merupakan ekspresi dari nilai seni yang ada dalam dirinya. Beberapa foto yang ditampilkan di dalam Instagram maupun Facebook menunjukkan bahwa nilai seni menghiasi dari foto-foto yang disajikan. Fotografi merupakan hal kedua yang menjadi hobi dari Baba. Lensa dari mulai yang harganya sedang sampai yang paling mahal tentunya sudah dimiliki oleh beliau. Karena seni fotografi dengan seni melukis adalah dua buah seni yang saling berkaitan. Dua blok kolam bioflok tersebut adalah kolam-kolam untuk pembesaran ikan nila. Ikan nila merah dan ikan nila hitam. Selain itu, ada kolam pendederan. Kolam pendederan tingginya sekitar 60-65 cm. Ya. Di kolam inilah Baba mendederkan larva menjadi benih-benih ikan untuk pembesaran. Di tempat yang lainnya juga dikembangkan pendederan di kolam tanah. Ada satu hal yang mungkin cukup menggelikan, ya, tapi ini merupakan jiwa ekspresi dari seorang Baba. Kolam renang yang ada di dalam villa yang dimilikinya, karena saking enjoynya seorang Baba terhadap budidaya ikan nila sistem bioflok, maka tak segan-segan satu buah kolam renang yang ada di dalam villa yang dimilikinya dijadikan, disulap menjadi kolam pendederan benih ikan nila. Tempat ini selain menjadi tempat pendederan, juga menjadi tempat main bagi putra-putrinya. Juga menjadi pemandangan yang asik untuk dilihat. Perjalanan Baba mengembangkan budidaya ikan nila sistem bioflok ini tentunya tidak semulus apa yang dibayangkan. Pernah mengalami 2 kolam ikannya mati total dikarenakan matinya listrik. Baru diketahui pagi
dan ikannya sebagian besar sudah tidak diselamatkan. Namun semua itu dilalui dengan happy, semua itu dilalui dengan senyum. Walaupun tentunya sangat disayangkan ikan yang sudah sekian lama dibesarkan mengalami kematian. Tapi itulah Baba, semuanya dihadapi dengan senyum. Seperti halnya saat mempelajari seni lukis. Sampai saat ini, seorang Baba tetap belajar dan belajar, mempelajari dari siapapun, baik dari pembudidaya lainnya maupun dari beberapa orang profesor yang memang mempunyai spesialisasi yang menguasai sistem bioflok ini. Saking niatnya berbudidaya, maka tak segan-segan pula seorang Baba mengirimkan ikan kepada para pelanggannya dengan menggunakan mobil yang dimilikinya. Dan tentunya sudah dipastikan bukan mobil khusus untuk pengangkutan ikan. Demikian sahabat semuanya, laporan singkat hasil grebek Pandawa Fisheries di Baba Fish Farm yang berlokasi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, untuk dapat terus mengembangkan budidaya sistem bioflok dimanapun sahabat budidaya berada. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komen di dalam video-video kami. Sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.